Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara-saudari? Apakah baik-baik saja? Jika saat ini Bapak Ibu saudara-saudari mengatakan ya, saya baik-baik saja, apakah benar baik-baik saja? Karena seringkali kita mengatakan saya baik-baik saja ketika orang lain menanyakan kabar kita. Padahal belum tentu pada saat itu keadaan kita baik-baik saja. Nah, pada hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah topik, yaitu jujur dengan perasaan kita sendiri. Seringkali saya melihat orang yang sangat sulit untuk jujur dengan perasaannya sendiri. Kenapa? Karena mungkin dari kecil ia sudah dididik untuk tidak mengungkapkan perasaan-perasaannya. Dia dilarang untuk merasa takut, dilarang untuk menangis, dilarang untuk marah. Ada juga yang merasa bahwa dirinya adalah penopang di dalam keluarga, atau dia adalah pendamai di dalam keluarga, sehingga dia harus tetap menjadi seseorang yang kuat dan ceria. Dengan begitu, dia kemudian mengabaikan perasaan-perasaannya, emosi-emosinya, dan menggantikannya itu dengan wajah baik-baik saja. Tapi apakah benar bahwa jujur dengan perasaan kita sendiri itu adalah hal yang dilarang? Apakah itu juga menunjukkan sebuah kelemahan? Mari belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, tetapi dia tidak segan-segan untuk mengungkapkan perasaannya, khususnya waktu ia harus menghadapi kematiannya di kayu salib. Saat ia dengan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, Tuhan Yesus sempat mengatakan bahwa hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bukankah ini sebuah kejujuran yang sangat dalam Bapak Ibu saudara-saudari? Karena pada saat itu Yesus harus berhadapan dengan kematian secara fisik. Dan pada saat itu dia tahu bahwa Allah Bapa akan memalingkan mukanya dan akan meninggalkan dia, meskipun hanya sesaat. Namun dia tahu saat itu dia akan sendirian dan merasa kesepian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jika Tuhan Yesus saja mau jujur dengan perasaannya, mengapa kita sebagai manusia seringkali sulit untuk bisa jujur dengan perasaan kita? Jujur dengan perasaan kita sendiri itu bukanlah sesuatu yang menjadi kelemahan bagi kita, tapi itu justru menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang kuat dan adalah seseorang yang berani. Karena untuk bisa jujur itu dibutuhkan sebuah keberanian, dan dengan jujur kita secara tidak langsung akan dikuatkan. Kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, diizinkan untuk bisa mempunyai perasaan dan emosi-emosi seperti itu. Dan saat kita menyangkali atau tidak mau mengakui perasaan-perasaan itu artinya kita tidak meresponi anugerah Tuhan itu dengan benar. Kita tidak mau mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jujur dengan perasaan kita bukan berarti kita menyalahkan orang lain atas apa yang mereka lakukan untuk kita, tetapi itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Karena saat kita jujur dengan apa yang kita rasakan, kita mengungkapkannya, kita melepaskan emosi-emosi itu supaya kita tidak menekannya.
Dan itu akan menolong kita supaya emosi-emosi yang negatif itu tidak membentuk luka di dalam diri kita. Banyak orang yang hidupnya tidak bertumbuh dan justru berakhir berantakan karena mereka menyimpan luka-luka di dalam diri mereka, akibat sulit untuk bisa mengungkapkan atau menceritakan apa yang dia rasakan. Jujur dengan diri sendiri, dengan perasaan kita sendiri, itu juga bisa menolong kita untuk lebih mengenal siapa diri kita. Karena pada saat itu kita mulai tahu apa yang kita tidak suka dan apa yang mungkin akan menyakiti kita. Dengan begitu, saat kita dihadapkan dengan kondisi yang sama, kita tahu cara atau jalan keluar yang baik dan benar supaya kita bisa mengatasi itu. Saat kita jujur dengan perasaan kita sendiri, itu juga bisa menolong kita untuk bisa berelasi dengan orang lain, karena kita menjadi seorang yang terbuka. Dan saat orang lain melihat kita yang membutuhkan pertolongan, yang butuh didengarkan, mereka pun akan bersedia untuk menolong kita. Itu pun bisa menolong relasi kita dengan Tuhan, karena saat kita berhadapan dengan Tuhan, saat kita datang berdoa kepada Tuhan, kita tidak datang bukan hanya untuk sekedar formalitas, tapi itu muncul karena kita rindu untuk bisa mengungkapkan apa isi hati kita kepada Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu betapa lemahnya kita dan kita membutuhkan pertolongannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi bagaimana? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari sudah jujur dengan apa yang Bapak Ibu saudara-saudari rasakan? Jika belum, mari kita belajar, berlatih, meminta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita jujur dengan apa yang kita rasakan, bukan cuma di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Kiranya renungan kita di hari ini boleh menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.